Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing semangat, sing wingking dereng krungu lek jawab salam napa durung. Sing semangat anggenipun jawab salam tak dongakno sing jawab salami banter dhewe muga-muga utang-utange ndang kesaur. Sing jawab salam banter dhewe tak dongakno muga-muga lulus kuliah cum laude. Sing dereng gadah jodoh muga-muga enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salami semangat tak dongakno muga-muga jodone sampean sing ngomong. Bu, tambah napa mboten? Muga-muga tambah istiqomah, sakinah mawaddah warahmah, rezekine tambah sawah, tambah omah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun dumateng beliau khatimul majlis Gus Rafiul Hamid, mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat umur panjang, dipun paringi gampil sedaya urusan. Dalah sedaya para keluarga besar panjenenganipun Allah yarham Simbah Kiai Syadzili, wonten ing ngersanipun Gus Ibrahim, dumateng Al-Habib Abdurrahman Barakbah ingkang kawula mulyakaken, Al-Habib Taufik Muhammad Barakbah ingkang kawula mulyakaken, spesial dumateng beliau yang malam hari ini berdetak jantung saya semakin cepat, seakan tak mampu saya untuk mengucapkan kata-kata di depan panjenengan semuanya. Guru saya, beliau adalah Profesor Dr. Al-Habib Said Akil Al-Munawwar. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, dipun jagi kalih Gusti Allah, sehingga dapat mendampingi kita, mendidik kita, mentarbiyah kita, mentakdib kita, dan dimudahkan oleh Allah di setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Asli walaupun toh memang sudah terjadwal kalau saya yang diminta oleh Gus Rafi untuk memberikan kata-kata sambutan, entah apa itu namanya, tapi begitu beliau rawuh, Habib Said Akil Al-Munawwar langsung ngedrop para rawuh. Bagaimana tidak, beliau ini adalah teman daripada Allah yarham ayah saya, Kiai Imam Yahya Mahrus. Dulu ngajar di tempat kami di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Saya belajar dan saya dididik oleh beliau. Jadi mohon maaf
kalau seorang murid dipaksa untuk memegang mic sedangkan guru ada di depan saya, sehingga nanti kalau ada salah kata, kepleset kata dari saya, mohon jangan salahkan muridnya, tapi salahkan gurunya. Ini dalam rangka untuk mengurangi dan meminimalisir ndredekisasi yang ada di jantung kami. Sebaiknya kita bacakan pantun sebentar untuk menghilangkan rasa support jantung yang saya alami malam hari ini. Nari saman sareng karo moro sepah, lenggah nangkring karo ngombe es blewah, ngaji sareng karo jamaah Riyadul Jannah, bungah rasaning manah kerana senyumnya manis merekah. Tepuk tangannya kurang kenceng, asli kurang kenceng. Karena tepuk tangannya kenceng tak tambahi maneh. Goncengan numpak sepeda nang Pakis Wetan, mampir kelakah golek mangan gratisan, solawatan bareng nang Universitas Brawijaya, rame meriah gak kalah karo konser koploan. Matur suwun dumateng Profesor Dr. Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya yang malam hari ini hadir bersama dengan kita, Bapak Wakil Rektor 3, panjenenganipun Dr. Setiawan Nur Jaya Sakti. Mohon maaf kalau saya salah sebut, SHMH. Semoga sesuai dengan namanya Nur Cahaya, beliau akan selalu mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada mudhof ilaih namanya Jaya. Kita doakan semoga dia selalu berjaya di setiap masalahnya. Dan yang terakhir, yang paling berat, ada nama Sakti di belakangnya. Semoga beliau ampuh sakti, segera menjadi sesepuh. Kata orang Kediri, sesepuh itu sekali sesep langsung melepuh. Para wakil rektor, para dekan, para pimpinan, dan segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya, para mahasiswa, mahasiswi, hadirin hadirat jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sungguh mengapresiasi dan bungah rasaning manah ketika Riyadul Jannah hadir di tengah-tengah kita di tempat yang luar biasa, di kampus yang istimewa, salah satu kampus terbaik di negara kita, di negara Indonesia. Dan Riyadul Jannah bersama dengan para jamaahnya hadir di majelis ini. Ini adalah suatu hal yang amazing dan extraordinary, luar biasa. Semoga majelis yang seperti ini, Riyadul Jannah di tengah-tengah Universitas Brawijaya, betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majelis seperti ini di Universitas Brawijaya tidak berhenti malam ini saja, akan tetapi terus berlanjut. Kalau bisa setiap hari diadakan majelis seperti ini. Saya katakan siap, tapi tidak siap untuk datang setiap hari. Kami mengapresiasi dari apa yang diadakan malam hari ini, mengingatkan kepada kita bahwasannya yang namanya ilmu itu pasti bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat
di lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia ini mengingatkan bahwasannya segala ilmu pengetahuan itu kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah Iqra, bacalah. Juga memiliki makna fahamilah, juga memiliki makna ketahuilah. Dan yang luar biasanya beda daripada lafaz-lafaz yang lain, kalau ada fi'il amar atau perintah itu pasti ada sesuatu yang dituju, ada target yang dituju, yang dalam ilmu nahwu shorof itu dikatakan sebagai maf'ul bih. Tapi dalam hal ini setelah lafaz Iqra tidak maf'ul bih yang turun, akan tetapi maf'ul mutlak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah, pahamilah, ketahuilah segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Tentunya semua itu harus bismi rabbikal khalaq. Semuanya itu harus berdasarkan dengan asma Allah. Maka dari itu yang namanya pengetahuan, hakikat daripada definisi of science itu adalah definition of reality. Makna daripada sains yang sesungguhnya itu adalah mendefinisikan realita, mendefinisikan semua yang ada di sekitar kita. Dan perlu kita pahami bahwa ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, semuanya itu bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah fatatiha min babiha. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa aku ini adalah madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu, pusat di mana semua ilmu berkumpul itu pada Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Ali itu adalah pintu untuk kita masuk ke dalam Madinatul Ilmi. Sayyidina Ali dikatakan di situ juga bisa menjadi representasi daripada para sahabat. Sahabat sekarang tidak ada, setelahnya ada tabi'in. Tabi'in setelahnya tidak ada, setelahnya tabi'in. Sekarang tabi'it tabi'in tidak ada, di bawahnya ada tabi'it tabi'in, di bawahnya ada tabi'it tabi'in, di bawahnya lagi ada tabi'it tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kita bertemu dengan para ulama, sampai kita bertemu dengan para habaib, sampai kita bertemu dengan para kiai. Artinya bagaimana? Ketika kalian akan masuk ke dalam Madinatul Ilmi, kalian harus melalui pintunya. Seseorang ketika akan masuk ke dalam rumah tapi tidak melewati pintu, semisal dia lewat melalui genteng atau atap rumah, maka itu namanya adalah maling. Sebagai umatnya Rasulullah, ketika kita akan masuk ke dalam Madinatul Ilmi, berarti kita harus melalui pintunya. Pintunya, siapakah mereka? Para ulama. Siapakah mereka? Para habaib, para kiai. Itu adalah pintu-pintu kita untuk memasuki Madinatul Ilmi. Faman aradal Madinah fata'tiha min babiha. Maka ketika semua ilmu itu semuanya bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai an-nabi al-ummi, nabi yang ummi.
Nabi yang ummi jangan serta-merta kalian tafsirkan nabi yang tidak bisa membaca, nabi yang tidak bisa menulis. Tapi kata-kata an-nabi al-ummi itu memiliki makna yang lebih dalam daripada hanya sekedar makna nabi yang tidak bisa menulis, nabi yang tidak bisa membaca. Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca, tidak belajar, tidak sekolah, tidak kuliah, tidak pernah masuk di strata 1, strata 2 ataupun strata 3, dan juga tidak pernah mengikuti proses untuk menjadi guru besar. Tidak membaca kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah tidak menulis itu semua. Kenapa? Ini bukan berarti suatu hal yang negatif. Tidak semua istilah yang negatif itu bermakna negatif selamanya. Akan tetapi lafadz yang negatif bisa berubah menjadi positif ketika dinisbatkan kepada orang yang positif. Contoh, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang namanya tipu daya, kalau dinisbatkan kepada kita manusia biasa, pasti memiliki makna yang negatif. Tapi kalau tipu daya itu dinisbatkan kepada Allah, maka berubah itu menjadi suatu hal yang positif. Sama halnya seperti ummi yang sering kita dengar tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Sebenarnya itu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah menulis, kalau seandainya Rasulullah membaca, kalau seandainya Rasulullah punya tulisan dan saat ini ditemukan tulisannya Rasulullah, idzan lartabal mubtilun. Mereka orang-orang yang menyerang Islam pasti akan mengatakan, iki lo Al-Quran tulisane Kanjeng Nabi, iki lo Al-Quran karangane Kanjeng Nabi. Dan yang lebih hebat lagi, Rasulullah tidak perlu untuk membaca untuk mengetahui semuanya. Rasulullah tidak perlu menulis untuk mengetahui semuanya. Jangan seperti kita, jangan kalian samakan. Kita kalau tidak bisa membaca, goblok jenenge. Kita kalau tidak bisa menulis, geblek jenenge. Tapi Rasulullah ini adalah pusatnya ilmu, di mana kita membaca dari apa yang telah didhawuhkan Rasulullah. Rasulullah tidak perlu membaca ilmu-ilmu yang lain. Kita menulis karena mendengar apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak perlu menulis di depan dosen apa yang perlu dicatat oleh Rasulullah. Tidak ada semacam itu. Kita bisa menulis, kita bisa membaca. Kenapa? Itu wasilah kita untuk mengetahui apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Understand? Fahimtum? Alhamdulillah. Kita sering menabrakkan antara satu bidang ilmu dengan satu bidang ilmu yang satunya. Kita sering menabrak-nabrakkan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwasannya di dalam agama kita ini ada unsur dikotomi terhadap ilmu-ilmu yang ada.
Mereka berdalil bahwa Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu telah mendikotomi ilmu umum. Bagaimana di dalam Ihya Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu macam-macam ya. Ada al-ilmu at-tibbi atau ilmu kedokteran, ada al-ilmu ad-dunyawiyah, ada al-ulum ad-diniyah, ada al-ulum al-mahmud, ada al-ulum al-mahmumah, ada al-ulum al-mahmudah, ada al-ilmu ini, ilmu itu. Mereka mengatakan ini namanya adalah pendikotomian ilmu. Dan saya katakan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu bukan pendikotomian, tapi itu pengklasifikasian. Beda antara klasifikasi dengan dikotomi. Kalau dikotomi itu berarti menyampingkan yang lain dan menaikkan yang lain, memuliakan yang lain, merendahkan yang lain. Tapi kalau klasifikasi bukan demikian. Di klasifikasi ini tempat duduknya yang laki-laki, di belakang itu tempat duduknya yang perempuan. Ini tempat khusus untuk jamaah laki-laki, ini tempat khusus jamaah perempuan. Diklasifikasi, tapi bukan berarti mendikotomikan laki-laki ataupun perempuan. Understand? Kita nggak bisa lepas dengan yang namanya perpaduan ilmu umum dengan ilmu agama. Bahkan dalam praktek ibadah kita nggak bisa lepas. Simple, di dalam perintah dikatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ketika kalian akan sholat butuh nutupi auratmu. Nggih napa nggih? Kalian butuh kain untuk menutupi aurat. Kain ini dibuat oleh tukang tenun, tukang kain. Tukang kain yang jelas itu pasti memiliki ilmu pengetahuan umum dan keterampilan jahit menjahit. Kemudian tukang jahit butuh alat untuk menjahit. Dan itu pun ada alat jahit yang selalu kita baca made in macam-macam. Sing jelas belum pernah kita temukan made in-nya orang-orang sana yang saat ini membombardir Palestina. Nggak ada. Jok sampai. Ini artinya yang namanya pengetahuan umum bagaimanapun juga tetap dipadukan dengan yang namanya ritualitas, rutinitas keagamaan kita. Nggak bisa dihilangkan. Kita sering menabrak-nabrakkan. Entah itu membuat satu konflik di antara ilmu umum dengan ilmu agama, ataupun mengkontraskan di antara keduanya. Yang sebenarnya kita ini harusnya mengkontakkan dan mengkonfirmasikan di antara keduanya. Tapi sering kita mendengar salah satu contoh seperti kemarin ketika rame-rame COVID-19, ada dua madhab besar dalam keyakinan. Satu mengatakan ini adalah hasil daripada natural law, ini hasil daripada virus yang ditemukan dari pasar hayawan, menyebar kemudian masuk ke dalam manusia dan mengganggu yang namanya peradangan pernafasan manusia. Nafase akhirnya menggah-menggeh. Itu kalau menurut sains. Tapi beda kalau kita tanya kepada orang yang militansinya luar biasa kepada ilmu agama. Dia katakan COVID kuwi wabah, kuwi ngono coba teko pangeran, kuwi ngono ujian teko pangeran. Jere sapa teko kayawan, jere sapa kuwi kabeh ujian teko pangeran. Lek pancene mati kuwi matine duduk krana COVID, krana memang rohe wis entek. Kuwi memang krana wis gak ana ajale. Sapa sing ngersakne? Gusti Allah. Beda dari sisi pandang ilmu sains, ilmu pengetahuan yang mengatakan karena ada peradangan pernapasan,
Kalau panjenengan tanya kepada orang-orang yang memiliki militansi yang luar biasa kepada ilmu agama, mereka mengatakan kuwi ngono kewabeh teko pangeran. Lah kene apa? Wis rasah takon macem-macem. Yas'alunaka 'anir ruh. Wabeh padha takon masalah ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Kulir ruh min amrillah. Katakanlah bahwasannya roh itu adalah perkaranya Allah. Wes gak usah melok-melok awakmu itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Awake dhewe hanya diparingi ilmu sedikit saja. Kita hanya diberi ilmu sedikit saja. Maka nih gak usah macem-macem. Kita sering menabrakkan itu semua. Tapi alangkah indahnya kalau seandainya kita konfirmasikan, kita gabungkan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama, antara ilmu umum dengan ilmu agama, sehingga kita menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang kita untuk hidup di atasnya, memiliki bekal yang cukup, modal yang kuat untuk masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gabungkan. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu bukan mendikotomikan, tapi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang macam-macamnya ilmu itu dalam rangka untuk mengklasifikasikan. Makanya kok bisa mereka itu memakai dalil kata-kata yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, padahal kita tahu sendiri Al-Imam Al-Ghazali itu sendiri sebelum dikenal sebagai seorang sufi, beliau adalah seorang yang ahli di bidang matematika, beliau ahli di bidang ilmu filsafat. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa mereka selalu menyampingkan itu yang namanya pengetahuan umum? Padahal kita tahu sendiri bahwasannya banyak para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam, tokoh terkemuka, beliau-beliau memiliki jasa besar, kontribusi besar terhadap perkembangan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dipakai oleh seluruh orang yang ada di dunia. For example, Ibnu Sina, santri kuwi Kang, santri. Dia punya kitab The Book of Medicine. Judul asline Alkitab At-Tibbi. Dikenal sebagai bapak kedokteran. Al-Imam Al-Farabi, beliau penemu not dan ritme, enek A minor, B minor, G minor, dan lain sebagainya minor-minor. Itu semuanya pernah ditulis ratusan tahun yang lalu, sebelum ada Slash, Jingwei, Pai, siapa lagi para gitaris-gitaris terkenal. Al-Imam Al-Farabi telah menuliskan not-not dan ritme-ritme untuk alat-alat musik di dalam kitabnya yang terkenal, Al-Kitab Al-Kabir fil Musiqi. Santri kuwi Kang. Belum lagi Al-Imam Az-Zahrawi, beliau dari Cordova, Spanyol, podo karo Ibnu Sina, luar biasa Spanyol. Walaupun toh saat ini tidak seperti dulu kekuasaannya, tapi yang jelas dari Spanyol muncul para ulama-ulama top-topan, tiada banding, tiada tanding. Wong kok ngono jok dibanding-bandingke. Lo itu yang namanya Al-Imam Az-Zahrawi. Beliau yang menemukan alat-alat bedah, sampai ada 26 macam alat bedah yang sampai saat ini dipakai oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Itu Al-Imam Az-Zahrawi, di mana beliau memiliki satu karya ilmiah yang luar biasa, 30 jilid dengan nama kitab At-Tasrif.
30 jilid. Sampai hari ini belum pernah kita temukan seorang dokter yang menulis mulai dari skripsi sampai disertasinya, menulis sampai 30 jilid. Tidak ada. Itu adalah Al-Imam Az-Zahrawi. Dan banyak lagi. Ibnu Firnas, beliau adalah orang yang pertama kali terbang jauh sebelum ada pesawat. Alhamdulillah beliau bisa terbang sampai 10 menit, walaupun toh pada akhirnya mati konon gara-gara jatuh. Setelah meninggal dunia, semua formula dan konsep yang beliau tulis diambil, diterjemahkan, dikembangkan menjadi pesawat saat ini yang kita naikin. Iku barokah santri yang bernama Ibnu Firnas. Masya Allah, ulama-ulama dari Cordoba, dari Spanyol luar biasa. Dan kita ketahui Spanyol pernah menjadi juara 1, juara Piala Dunia pada tahun 2010, di mana pada waktu itu Piala Dunia dihelat di South Africa. Spanyol pada waktu itu final tanding dengan Belanda. Kejadian ini terjadi di salah satu stadion yang bernama City Soccer. Walaupun toh menjadi pemenang Piala Dunia, tapi sebenarnya Spanyol hanya mengegulkan 1 gol, dan itu pada detik-detik terakhir ketika sebelum pertandingan selesai. Lawange Belanda, gawange dijebol dengan 1 striker yang terkenal dan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi, yaitu Iniesta. Saya hafal karena saya menang pada waktu itu. Ini semuanya dari Spanyol, luar biasa. Dan sebenarnya kalau seandainya kita amati lebih dalam dari apa-apa yang dipelajari di pondok pesantren, banyak kita temukan khazanah yang mengarah kita menuju pada intelektualisme. Contoh, kalian ingin belajar tentang ekonomi. Sebelum Adam Smith tahun 1790 diangkat menjadi bapak ekonomi dunia, ada satu kitab yang ditulis pada abad kedua Hijriah, judulnya Ahkamus Suq, yang ditulis oleh Yahya ibn Umar. Kita ingin mempelajari tentang sosiologi dan antropologi, ada yang namanya kitab Al-Muqaddimah li Ibni Khaldun. Kita ingin mempelajari tentang comparative religion, jauh sebelum Max Muller diangkat menjadi bapak budaya dan bapak multikultural ataupun bapak comparative religion. Al-Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, murid daripada Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali murid daripada Imamul Haramain. Imamul Haramain murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' murid daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar murid daripada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim Asy-Syahrastani menulis satu kitab yang berjudul Al-Milal wan Nihal. Ini jauh sebelum comparative religion, sebelum ilmu perbandingan agama, tentang budaya, tentang antropologi ditulis oleh para cendekiawan dan intelektual person. Kita tahu ada kitab Ahkamus Sultaniyah yang berbicara tentang ilmu politik. Kita tahu ada kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, juga berbicara tentang sosiologi dan politik. Masya Allah, lengkap sudah hasanah yang kita miliki. Kalau perlu Universitas Brawijaya siap
mendatangkan dosen dari kalangan pondok pesantren untuk ngaji kitab kuning, tapi diaktualisasikan di era saat ini sehingga hasanah pondok pesantren mampu masuk di dalam lingkungan akademisi. Saya siap ngajar, Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Bagus, siap ngajar karena saya ini PNS, pegawai non-stop. Ini hasanah-hasanah yang ada di pondok pesantren. Maka dari itu selalu saya katakan kepada para santri dan juga kepada jamaah Riyadul Jannah, kalian jangan kecil hati. Kalian harus percaya diri. Ayo kita aktualisasikan apa yang kita miliki. Kita poles dalam nuansa akademik. Kita poles dan kita faktualkan, kita aktualkan, kita perkenalkan kepada masyarakat bahwasannya ini loh ada hazanah yang luar biasa, literasi yang luar biasa yang menjadi sumber daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan saat ini. Semuanya itu ada di pondok pesantren. Kalian nggak boleh kecil hati. Poro jamaah Riyadul Jannah, poro santri-santri, ayo para ulama kita menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Sebenarnya ada saat ini di lingkungan kita. Maka dari itu kalian harus berbesar hati, sehingga dengan demikian kalian pasti akan mampu membuat sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Dalam satu makalah dikatakan, when you have a confidence, you'll have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Mbuh apa artine? When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira, a confidence ing rasa percaya diri, you'll have mongko bakal anduweni sapa sira. Asluhu you will have. Kemudian di'i'lal, nukilat, kulibat, khudzifat, fasara, you'll have. Mongko bakal anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan tepuk tangan dhisik. Ojo engko dhisik gurung mari iki. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawokake apa mah ka ing sira. Iki lek gak jamaah Riyadul Jannah gak iso para rawuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Riyadul Jannah. Loh, kalau sampean punya rasa percaya diri dimanapun tempat kalian pasti akan bahagia. Kalau sudah kalian bahagia, maka kalian sangat berpotensi untuk membuat sesuatu hal yang extraordinary. Kalian mampu dan berpotensi untuk membuat sesuatu yang amazing. Makanya kalian harus bahagia, dan kunci daripada kebahagiaan itu adalah di mana kalian selalu memiliki rasa percaya diri. Siap jamaah Riyadul Jannah percaya diri? Alhamdulillah. Kalian harus percaya diri dan selalu bahagia. Walaupun toh saya akan berhenti bicara kurang 1 menit lagi, kalian harus bahagia. Saya akan mengakhiri kata-kata saya dengan satu pantun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Kuwi lagune Iwan Fals le. Memang tak terasa sampai malam bersamamu, tapi yakinlah I will be always sarang here with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.